Menariknya kan kemarin di Pilpres Gerindra itu bergabung sama Golkar. Nah, beberapa obrolan-obrolan, mungkinkah di Jawa Barat Golkar juga berduet lagi sama eh, Gerindra di Jawa Barat. Kalau itu memang bisa, akan lebih menarik ya, misalkan Kang Emil duet sama Kang Demul. Memang harus diketahui dua sosok ini kan pesaing berat ya dulu waktu pas di pilgub sebelum. Apakah bisa mencair nanti kalau digabung? Ya, namanya politik pasti bisa-bisa aja ya, Mas ya. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bersama wabarakatuh. saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut menyambut pilkada serentak, termasuk Hmm. pemilihan gubernur Jawa Barat 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh jurnalis di Jawa Barat, yaitu Bapak Satria Graha Laksana. Beliau adalah Ya, Mas. pemimpin redaksi Pikiran Rakyat Media Network. Apa kabar Pak Satria? Alhamdulillah baik, Mas Bang. Terima kasih ini waktunya diberi kesempatan untuk ngobrol-ngobrol santai. Iya, kita ngobrol aja. Nah, mungkin bisa diceritakan ya, secara singkat perjalanan karir mulai jadi wartawan sampai sekarang menjadi pemimpin redaksi Pikiran Rakyat Media Network. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nggak terlalu spesial sih ini berjalan saya ya. Awalnya memang dulu tugas kami angkatan pertama, bukan angkatan pertama, saya masuk ke PR sekitar di akhir 2022, akhir 2002, tapi mulai aktif di 2003, langsung dilempar ke Bogor di sana 2 tahun di sana. Mau wilayah liputannya Kota Bogor, Kabupaten Bogor sama Kota Depok. Lalu setelah 2 tahun pindah ke Bandung untuk berita di wilayah Kabupaten Bandung. Waktu itu Kabupaten Bandung belum dipecah menjadi Kabupaten Bandung Barat, jadi wilayahnya sangat luas. Beres itu pindah lagi ke wilayah eh, hukum dan kriminalitas, muter lagi ke pertahanan, lalu nyambut juga di provinsi Pemprov di provinsi Jabar. Dari sana masuk jadi Asret Jabar, Asret Bandung Raya. Ya tahapannya gitu Mas ya. Asisten redaktur Raya, asisten redaktur Jawa Barat, asisten redaktur Bandung Raya, redaktur Jawa Barat, terus ke jadi Pemret. Walaupun sebenarnya itu karena waktu itu ada lompatan, bukan karena karir saya ini ya, karena memang waktu itu ada layoff ketika pandemi, ada layoff, akhirnya banyak channel-channel yang dikat. Nah, saya dipilih untuk menggawangi si korannya dulu, koran PR di Pemret di cetak. Nah, baru di 2022 akhir saya juga diminta menggawangi menjadi Pemret di
pikiran aja media network yang si online-nya, online sama si jaringan. Praktis kalau untuk di online saya masih belajar banyak sama teman yang sudah lama di digital. Saya baru belajar, baru banyak yang belajar ya 2 tahun ini berarti masuk di tahun kedua untuk di online-nya gitu mas. Jadi megang cetak dan online. Memang perbedaannya cukup signifikan ya budaya kerjanya. Tapi alhamdulillah teman-teman di wartawan cetak masih bisa mengikuti, khususnya kan beritanya dikirim juga ke online. Oke. Nah, eh, Pak Satria, Pikiran Rakyat ini kan salah satu koran Indonesia yang cukup legendaris ya. Semua orang, hampir orang media pasti tahu Pikiran Rakyat di Bandung. Nah, mungkin bisa cerita kondisinya sampai saat ini seperti apa Pikiran Rakyat. Alhamdulillah, memang ketika pandemi koran itu mungkin teman-teman media lain juga mengalami hal sama, mengalami disrupsi digital. Khususnya kalau kami apa si tirasnya berkurang jauh ya waktu itu ketika masih di 2019 masih di sekitar 70.000 sampai 80.000 artikel per hari. Terus zaman pandemi banyak pembatasan-pembatasan, orang dipaksa untuk ke digital, akhirnya kita terhabis lebih hampir dari setengahnya, sekitar 30-40 beres pandemi, naik tapi nggak banyak, jadi rata-rata sekarang di 40.000 per hari. Itu pun tidak jadi, tidak hari, tidak apa, tidak setiap hari, kita hanya sama Senin sampai Sabtu, gitu mas. Nah di tengah itu karena ada digital, dipaksa digital, kita juga mengubah konsep online kami waktu itu. Memang si .com kami itu sebenarnya sudah tahun 96 sudah ada. 2 tahun lebih awal dari akhirnya Google, jadi kita lebih tua dari Google. Terus ya, waktu itu di 96 sampai ke belasan itu 2000 itu lebih kepada perpindahan konten koran ke online. Jadi berita yang online itu ya sama dengan berita yang di koran gitu ya. Nah, ketika di 2020 ada kita bikin konsep baru, uh, yaitu yang berjejaring itu. Jadi kita menjadi apa ya, lebih kepada ekosistem sama ekosistem jaringan, tapi membentuk mitra-mitra. Kami menyebutnya mitra. Jadi mirip mirip Gojek lah ya di ekonomi sharing. Teman-teman mitra ini mendapat penghasilannya ya dari KPI mereka, dari performa mereka dari membuat berita, apakah itu menarik atau tidak. Waktu itu memang tinggi banget tuh si trafficnya, jadi kita banyak mitra kita sampai 300-an gitu di seluruh Indonesia, karena semua dilakukan digital dan syaratnya sangat mudah. Waktu itu memang hanya butuh tim itu butuh 3 orang saja, tim editor gitu ya. Itu mereka mesti membuat banyak berita dalam sebulan minimal 1.000 lah. Nah itu bikinnya juga tidak mesti punya wartawan. Jadi ya bisa mengambil berita-berita dari medsos, dibikin dalam bentuk berita. Tapi itu waktu itu memang masih bagus. Si algoritma Google juga belum belum strict amat ya mas ya. Jadi berita apapun makin ke sini Google makin menyaring berita-berita yang bisa ditayangkan dan berita-berita yang eh, trafficnya bagus atau dari sisi nominalnya gede. Mereka mau mengubah algoritma berita itu harus lebih kredibel, lebih bertanggung jawab, memenuhi kaidah-kaidah seperti itu. Dan kita juga mengubah itu. Turun lahir Perpres, nah lagi perubahannya gitu. Baik, dan sekarang kesimpulannya bagaimana komposisi secara bisnisnya antara platform cetak dan yang digital? Uh, karena di kalau digital memang lebih kepada berita-berita awalan gitu. Nanti pendalamannya disimpan di koran. Nah, yang menariknya memang kalau di kami itu kan antara koran sama online itu beda institusi.
Jadi kadang paling pembagiannya khususnya kalau direct selling dari iklan yang menjadi agak ini ya, pembagiannya seperti apa. Jadi kadang-kadang teman-teman klien itu pengen pasang di Telkom, tapi kita kasih bonus tayang juga di korannya. Dan terbaliknya, kadang klien yang koran butuhnya juga tayang di online, ya kita kasih bonusnya tayangnya di online. Termasuk sekarang juga yang kita lagi push adalah di sisi medsosnya, Mas. Jadi karena kita menyesuaikan juga pasar kita ya. Kalau kita melihat di demografi pembaca kita di online itu rata-rata adalah eh, 50-50 perempuan dan pria laki-laki. Pembaca generasi milenial sudah mulai banyak dan pembaca zilenial masih sedikit, tapi ke depan adalah pembaca-pembaca itu yang menjadi mata kami. Sementara di medsos juga seperti itu, kita coba mengubah konten-konten di media sosial kami, baik yang di Instagram, YouTube, dan TikTok, menjadi ramah bagi teman-teman di milenial dan zilenial. Karena eh, kita masih berupaya mencari bentuk yang pas seperti apa nih kalau di konten-konten medsos. Karena teman-teman milenial dan milenial ini kan sebenarnya digital native, jadi mereka ketika kecil udah biasa pakai handphone, mereka tidak terbiasa untuk membaca tulisan-tulisan yang panjang, suka konten-konten yang audio visual. eh, kita berpacu sama waktu, jadi tantangan kita bukan musuh kita ya, jadi kita harus menyiasati bagaimana di 3 detik pertama video kami itu menarik mereka, karena 3 detik pertama itu mereka bisa melanjutkan untuk nonton atau enggak. Jadi kan 3 detik kan pendek banget. Makanya di online kita lebih banyak banyak anak-anak mudanya sebenarnya di sana, yang akhirnya mereka lebih tahu konten seperti apa sih yang bisa masuk ke teman-teman di milenial dan zilenial. Tapi tentunya tetap ada batasan-batasan dari kode etik jurnalistik dan lain-lain sesuai yang Dewan Pers kan. Karena kita harus menjaga verifikasi kami, kan kami terverifikasi Dewan Pers juga, itu yang eh, menjadi batu, bukan menjadi apa, menjadi landasan kami untuk membuat konten. Sementara di luar banyak media-media, kita menyebutnya homeless media, yang bikin konten tuh ya bebas-bebas, kan mereka tamunya boleh ngerokok, ngomong yang vulgar, dan kalau kami kan di medsos nggak dikira sebagai media tidak bisa seperti itu. Ya, iya baik. Nah, kalau dari segi apa ya, dari segi income atau dari segi bisnis itu, Hmm. cetaknya masih sehat atau mungkin digitalnya sekarang yang lebih maju atau seperti apa? Cetaknya kita tidak bisa memungkiri si pasarnya makin kecil untuk sirkulasi terbatas. Tapi alhamdulillah kan kita tuh regional ya Mas ya, jadi lebih ke Jawa Barat. Distribusinya tidak terlalu jauh-jauh, paling paling banter ya ke Pangandaran, itu batas di sana. Rata-rata klien dicetak adalah sebagian besar banyaknya ada dari pemerintahan, dari kampus juga ada, terus dari otomotif, karena si otomotif ini biasanya mereka memasang untuk misalkan nih yang membacanya ada orang tuanya, mau beli untuk anaknya, jadi kebutuhan ada di orang tuanya. Kalau pemerintah memang kita selama ini masih terjalin dengan baik. Salah satu sumber revenue dari pemerintahan, ya alhamdulillah masih bisa bertahan. Kalau bisa plus plus ya, masuk itu semua keluar, kita masih bisa ada revenue untuk di apa tabungannya lah untuk kalau yang dari online memang eh, yaitu karena si pasarnya butuhnya di media digital, jadi memang revenue besarnya adalah di .com sama di medsos. Jadi kadang mereka hanya pengen tampil di medsosnya saja, jadi belanja ke sana atau di online-nya saja. Rata-rata seperti itu. Dan kita juga eh, beberapa lainnya ada mulai dari marketplace, juga dari otomotif. Salah satu lainnya yang mulai kita garap itu lebih kepada aktivasi, Mas. Jadi beberapa klien itu, perusahaan-perusahaan itu
tidak mau beriklan hanya memasang konten aja, tapi mereka butuh aktivasi kegiatan-kegiatan yang bisa meraih banyak apakah itu penonton atau masa. Kita juga membangun community development. Kita ada bagian khusus yang merangkul komunitas-komunitas di Bandung dulu, Jawa Barat seterusnya untuk itu sebagai basis kita, karena teman-teman klien perusahaan itu kadang butuh acara ini nih, kita butuh komunitas ini, ada nggak? Oh kita ada. Ini dulu sebenarnya pernah dilakukan juga ketika di media massa waktu masih koran. Dulu kita punya juga ada banyak jadi tim itu berkurang nggak ada. Nah sekarang kita aktivasi di digitalnya gitu mas. Ya, baik. Sekarang kita pindah. Jawa Barat Oke. juga seperti provinsi lain, bahkan kabupaten kota, sekarang sedang menyongsong pilkada, pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Sejauh yang terpantau di grup pikiran rakyat, siapa saja yang potensial dan sudah mulai muncul kira-kira akan bersaing di Pilgub Jawa Barat. Ya, menarik sih. Pilgub Jabar ini yang sosok kita tahu kan yang selama ini ya tetap Kang Ridwan Kamil ya, tapi beliau eh, baru Juni akan mengumumkan dia akan mengambil kemana. Apakah tetap di Jawa Barat atau di ke Jakarta. Ke Jakarta pun eh, apakah Pilgub atau di kementerian. Karena oke kalau di Jawa Barat mungkin ya kalau karena beliau kemarin cukup eh, cukup sukses juga di Jabar, akan lebih mudah untuk berkontestasi lagi di Jawa Barat. Tapi kalau memang mimpinya beliau ingin ke Pilpres, tentunya dia yang belum punya saat ini mungkin adalah apa ya kiprah dia di tingkat nasional mungkin ya, kan lebih ke Jakarta atau di kementerian. Itu yang akan nanti menjadi putusan beliau di Juni. Stok lainnya, nah ini juga sebenarnya ada pertimbangan lainnya. Kalau beliau menjadi sempat ngobrol dengan teman-teman di media, kalau beliau menjadi eksekutif, berarti istrinya tetap aja menjadi di DPR RI karena eh, ya di awal dewan. Tapi kalau dia mungkin di kementerian, ada kemungkinan istrinya pun bisa kontestasi di pilkada, entah di Jawa Barat atau di wali kota Bandung. Itu akan menarik. Nah, kalau sosok-sosok lainnya yang muncul tentunya kita tahu juga adalah Kang Demo ya KDM jadi Mulyadi dari Jakarta terus DPR RI asalnya besar di Golkar terus pindah ke Gerindra. Nah sosok dia juga cukup mumpuni untuk di wilayah Jabar khususnya di kalangan menengah ke bawah ya di grassroots itu cukup kuat. Menariknya kan kemarin di Pilpres Gerindra itu bergabung sama Golkar. Nah beberapa obrolan-obrolan mungkinkah di Jawa Barat Golkar juga berduet lagi sama eh, Gerindra di Jawa Barat. Kalau itu memang bisa akan lebih menarik ya misalkan Kang Emil duet sama Kang Demul. Memang harus diketahui dua sosok ini kan pesaing berat ya dulu waktu pas di Pilgub sebelum. Apakah bisa mencair nanti kalau digabung? Ya namanya politik pasti bisa-bisa aja misalnya. Uh, kalau memang akan menarik ketika memang Kang Emil duet sama Kang Demul di Pilgub Jabar itu kan memberi peluang juga bagi Kang Demul untuk memimpin Jawa Barat berikutnya kan setelah beres gitu ya berarti Kang Emil sudah di periode sudah dua periode nggak boleh lagi gitu ya cukup dua periode nah Kang Demul yang melanjutkan atau mungkin aja di pertengahan perjalanan Kang Emil ketika jadi Pilgub Jabar atau kabinet menjadi menteri kan Kang Emil jadi gubernur jadi banyak banyak opsi-opsi
sosok-sosok lainnya itu Kang Ono, Kang Ono Surono dari PDI. Dia memang punya kekuatan di wilayah Pantura. Yang menariknya adalah sebelumnya beliau itu kan di DPR RI, tapi ketika pileg kemarin dia memilih di DPRD wilayah Jabar karena ada mimpi untuk menguatkan PDI di Jabar. Walaupun akhirnya tergerus juga tuh sama Golkar di Jawa Barat. Yang lalu Gerindra sih yang menjadi banyak pertanyaan karena sampai saat ini kita dari media ataupun dari publik juga belum tahu nih sosok mana yang kuat dari Gerindra waktu itu ya. Tapi karena ada Kang Demo pindah ke Gerindra ya, berarti sosok kuatnya adalah dari Gerindra ya Kang Deddy Mulyadi. Eh, UU yang kemarin Wagub maju atau enggak, pengennya maju. Tapi kan P3-nya juga orangnya jeblok ya di pusat malah tidak ke sana. Eh, Sosok lainnya itu yang pengen adalah Kang Saan dari Nasdem. Lalu sempat ramai juga Bima Arya dari Kota Bogor. Ada juga muncul di Selika, Karawang, lalu ada Dede Jonathan Sari. Nah ini mah itu sih nanti tinggal eh, perjodohannya di mana gitu ya di sekitar mungkin Juli lah. Nah yang menarik juga adalah PKS. PKS ada beberapa sosok yang muncul, apakah Bu Neti, istrinya Pak Aher dahulu, yang sekarang juga anggota Dewan, dari RI terpilih kemarin, atau Pak Haru Suhandaru, ketua, ketua tim pemenangan eh, 01 di wilayah Jawa Barat. Eh, Pertarungannya akan menarik sih, kita bukan pertarungan, tapi ya pertarungan ya, karena kuat. Nah, yang menarik juga ketika misalkan Kang Emil milih ke Jakarta itu adalah siapa yang akan diberikan tongkat estafet untuk meneruskan program-program beliau gitu ya di baru di periode sebelumnya. Memang periode sebelumnya ada beberapa program yang bisa berjalan optimal, tapi banyak juga yang tidak bisa karena ya kepotong pandemi 2 tahun itu untuk posting anggaran dan lain-lain cukup fantastis, mengubah konsep yang lainnya, jadi berdampak pada beberapa pembangunan yang harusnya bisa dilanjutkan ketika beliau memimpin lagi di Jawa Barat gitu ya. Eh, itu bisa diteruskan. Beberapa program yang menarik sih seperti ada di petani milenial, terus One Product One Pesantren, lalu One Village One Product itu menarik untuk mengangkat ekonomi-ekonomi di masyarakat. Tapi kan tidak berjalan cukup maksimal ya terpotong itu, terpotong pandemi. Lulusannya sudah ada juga. Nah, tinggal kan namanya program harusnya ada kontinuitas gitu ya. Ketika hanya satu periode terus di periode lainnya ganti pimpinan, pasti pimpinan yang baru akan punya program lainnya. Ya, di saya sih tidak berharapnya eh, jangan sampai kejadian di Kota Bandung gitu. Kota Bandung ketika ditinggalkan, ya program-program yang lama tidak berjalan, malah sekarang warga atau publik kita menyebut Kota Bandung ini juga seperti autopilot jadinya. Nah kan itu yang tidak diharapkan juga terjadi di Jabar. Kemana tongkat estafet Kang Emil setelah kalau dia memiliki Jakarta? Nah itu yang menjadi pertanyaan banyak banyak publik juga ya. Apakah memang istrinya akan diajukan atau enggak? Atau tetap di Jawa Barat? Apalagi hari ini tuh kalau nggak salah tadi ada eh, apa si undang-undang DKJ diresmikan tuh menghapuskan daerah khusus ibu kota Jakarta menjadi daerah khusus Jakarta saja. Apakah itu mas Jakarta menjadi pilihan Kang Emil sebagai gubernur gitu ya? Walaupun nanti menjadi karena itu kan menjadi wilayah aglomerasi juga dengan Bekasi, jadi Jabodetabek Punjur. Kalau memang walaupun di aturannya memang dulu kan sempat ada wacana bahwa akan menjadi diatur oleh wakil presiden ya.
Tapi kalau hasil revisi yang barusan tadi itu pasal itu nggak diajukan, jadi memang tetap menjadi wilayah gubernur, gubernurnya tetap dipilih secara langsung. Eh, tapi apakah masih sah menjadi gubernur Jakarta sementara ibu kotanya udah di nanti pindah ke IKN, walaupun masih lama ya Mas ya, itu paling yang beberapa hal yang menjadi menarik gitu untuk dibahas dalam beberapa bulan ke depan ini, karena kalau nggak salah di November nanti pilkadanya. Ya, yang juga cukup menarik adalah hasil pileg di Jawa Barat tidak memungkinkan ada satu partai yang bisa mengusung calonnya sendiri. Jadi harus berkoalisi. Nah, ini seperti Ya apa harus. ini? Nah itu eh, banyak obrolan-obrolan akan lebih mudah ketika koalisinya itu eh, untuk wilayah Jabar, untuk wilayah provinsi ya. Ketika si koalisinya itu ya hampir sama dengan yang di pusat gitu ya, di ketika kemarin pilpres. Walaupun beberapa waktu pilpres pemilu di 2019 itu koalisi di pusat itu tidak tidak serta merta diadopsi di daerah-daerah karena kan menyesuaikan dengan kondisi politik masing-masing ya. Nah kalau wilayah provinsi sebenarnya akan lebih mudah kalau memang si koalisinya mirip dengan yang di pilpres kemarin. Kerjanya lebih gampang gitu ya, karena kan sudah kemisinya udah dapat gitu. Yang dikhawatirkan kalau koalisinya persis seperti kemarin, jangan-jangan yang menang sudah menjadi tebak. Makanya tadi kita ngomong kalau Gerindra nanti dengan Golkar, oh, kayaknya udah beres gitu mungkin ya. Tapi kan masih banyak perjodohan politik kan tiba-tiba suka berubah ya, gimana di akhir tertentu di belokan-belokan politik itu yang suka tiba-tiba oh berubah, apakah bisa aja di daerah di pusat itu berbeda tapi di daerah malah bersatu gitu ya. Baik, Pak Satria, kalau dari segi masalah, apa yang paling mendesak yang harus diutamakan oleh siapapun gubernurnya nanti? Ada beberapa hal sih. Kita lihat dulu dari pendidikan gitu ya. Selama Kang Emil menjadi gubernur itu, eh, pendidikan di Jawa Barat itu kan di provinsi itu punya wewenang untuk wilayah pendidikan di SMA, gitu, SMA dan SMA. Selalu nanti yang ramai nih mendekat mendekat bulan-bulan ini nih, di bulan Maret ke April Mei pasti nanti akan ramai soal zonasi gitu ya, penerimaan baru. Itu ramai kenapa? Karena tidak ada penambahan SMA sampai saat ini. Ya, ketika Kang Emil menjadi gubernur, tidak ada penambahan SMA. Artinya tidak ada penambahan ruang kelas, ruang ini. Ya zonasinya segitu-gitu saja. Masalah akan terus muncul ribut-ribut di media sosial, ribut-ribut perebutan porsi, biasanya bikin SKTM atau kartu keluarga baru itu akan terjadi lagi karena memangnya itu lulusan SMP yang ada tidak bisa tertampung di SMA-SMA negeri. Rata-rata kan anak-anak orang tua tuh ingin anaknya masuk di sekolah negeri karena berbiaya gratis gitu ya. Nah itu pasti akan berlomba-lomba bagaimana caranya mereka untuk masuk ke sekolah negeri. Itu satu pendidikan. Lalu pengangguran, eh, Jabar tuh sekarang 7, sekian % itu rata-rata tertinggi kedua di Jawa Barat di nasional ya. Oke, investasi banyak masuk, tapi yang menjadi pertanyaan banyak ya tuh, tapi kok eh, pengangguran masih tinggi? Ya kunci tadi di DM tadi ya, karena mungkin salah satunya eh, teman rakyat warga Jabar itu tidak bisa menemukan sekolah ataupun si SDM-nya tidak siap untuk menerima itu. Ketika ada Kertajati nih, Kertajati mulai aktif, wilayah-wilayah sekitar belum siap untuk memasok tenaga-tenaga kerjanya karena belum ada sekolah-sekolah yang ataupun sekarang SMK gitu yang memang bisa memasok kebutuhan-kebutuhan di wilayah Kertajati untuk bandara dan di pabrik-pabrik. Makanya beberapa akhirnya banyak kan di warga-warga dari luar Jawa Barat yang gitu masuk menjadi pegawai
karyawan di pabrik-pabrik ataupun di industri-industri. Kemudian apa lagi ya, lingkungan yang belum beres ya masalah sampah ya dari tahun ke tahun sejak sejak ini wilayah Bandung Raya aja, yang Bandung Raya aja yang memang pusat ibu kotanya Jawa Barat gitu ya, yang sehari-hari kan eh, masalah sampah di Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, terus selalu belum pernah beres sejak kejadian TPA Alwi Gajah meledak dulu. Eh, Kenapa ya? Karena kalau kami melihat tidak ada roadmap yang jelas nih bagaimana masyarakat diajak untuk mengolah sampah. Masyarakat masih memikir bahwa sampah itu bukan masalah saya gitu, masalah pemerintah. Kita hanya cukup buang, kita kan udah bayar retribusi ya. Tapi edukasi untuk memilah sampah dan lain-lain itu tidak menerap ke masyarakat gitu kan. Sebenarnya kan ketika itu diajarkan sejak dini ya, di Hari Sampah Nasional itu kan berarti sekitar 19 tahun yang lalu. Kalau anak-anak dulu aja, ketika itu masih SD, udah di program sekolah udah punya program untuk mengedukasi membuang sampah pada tempatnya atau mengolah kan. Sekarang mereka sudah menjadi pribadi-pribadi yang sudah terbiasa untuk memilah sampah dan lain-lainnya. Dan itu kan sampai saat ini tidak berjalan. Beberapa bulan bulan lalu sih, 2 bulan lalu kembali muncul tuh tumpukan-tumpukan sampah di wilayah Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan lain-lain. Oke, pemerintah sudah membuat namanya TPS, pengolahan sampah di Legok Nangka di sana, wilayah timur. Tapi sampai saat ini belum bisa beroperasi juga. Masih ada tarik ulur soal upah pungut dan lain-lain yang cukup memberatkan bagi pemerintah-pemerintah gitu. Yang terputus juga adalah soal Citarum Harum, Mas. Dulu gencar tuh Citarum Harum di awal-awal eh, ada mimpi bahwa air dari Citarum tuh harus udah bisa diminum di tahun 2000. Oh, berarti tahun depan berakhirnya tuh. Nah, ketika 2023 atau itu di program itu seperti ada dan tiada gitu ya. Kalau dari aturannya memang harusnya ada report tiap bulan, 3 bulan, 6 bulan sekali. Namun kemudian seperti lenyap aja dimakan waktu gitu ya. Laporan terakhir seperti apa itu kita tidak tidak tahu juga. Harusnya 2024 mulai lagi karena kita hanya punya waktu sampai 2025 di peraturan presiden di Citarum Harum itu. Sementara di lapangan ya masih nggak jauh berbeda. Paling hanya yang ada adalah penataan-penataan sisi-sisi sungai jadi lebih apik kayak gitu. Pencemarannya ya saya lihat kalau kami mungkin masih tinggi juga ya pencemaran di Karungnya juga. Baik, Mas Satria, terakhir eh, apa yang selama ini dianggap baik atau program-program yang dianggap berhasil dari petahana yang perlu dilanjutkan siapapun yang nanti akan menjadi gubernur. Sebenarnya program-program yang bisa mengangkat ekonomi warga ya, kayak petani ini itu menarik, hanya memang harus lebih spesifik lagi seperti apa, karena kemarin ya terputus pandemi dan lain-lain, terus banyak juga muncul masalah, ada petani yang ditagih oleh bank karena kan waktu itu dikasih pinjaman juga ya, itu muncul rame. Nah, tapi perlu perlu penjelasan lagi ke publik, terus lebih kepada apa ya petani milenial itu betulkah petani milenial mampu merangkul para milenial anak-anak muda untuk kembali ke petani gitu ya. Berkiprah di bidang pertanian. Kita belum melihat juga sih berapa banyak amplifikasi efeknya meningkatkan orang-orang mau beralih ke sana juga anak-anak muda. Uh, OVOP juga sebenarnya menarik. One village, one product. Jadi satu desa itu harus punya sebuah sebuah produk yang bisa memberdayakan ekonomi di desanya masing-masing. Jadi tinggal difokuskan aja nih desa ini fokusnya misalnya kalau kuliner apa gitu ya. Jangan satu desa ternyata sama kan persaingannya beda gitu. Persaingannya jadi lebih berat atau mungkin lebih kepada craft atau lebih kepada pariwisata. Lalu ada juga kemarin one product one pesantren itu menarik. Dan Provinsi Jabar salah satu provinsi yang eh, punya perda pesantren ya
mau membantu pesantren. Kenapa menarik? Bisa memberdayakan pesantren untuk apa ya, untuk mandiri gitu ya. Memang ada dana-dana juga, tapi ketika si pasien bisa mandiri kan akan lebih baik juga. Hanya sayang kemarin sih banyaknya produk itu ya kepada produk kuliner ya, kayak keripik dan keripik lagi yang jual, yang di masa produksi. Walaupun ada beberapa pesantren yang sudah bagus menjadi percontohan juga, dari pertaniannya, jadi produk krianya, bahkan dari sisi teknologi ada yang bagus juga. Itu paling eh, apa ya, mendeliver si programnya ke teman-teman pesantren, termasuk mendampinginya juga, yang harus lebih ini, ketika mereka si pesantren ada kekuatan di mana, nah itu yang mestinya dipush untuk membuat sebuah produk yang memang bisa menghasilkan bagi si pesantren. Itu paling pendidikan yang tadi, bisa kira ya, pendidikan tadi kalau bisa mah ada penambahan siswa SMA itu. Baik, terima kasih sekali Mas Sama-sama sama. Satria Graha Laksana. Satria Graha Oh, Laksana, pemimpin redaksi Pikiran Rakyat Media Network. Mudah-mudahan informasi ini membantu kita semua untuk menyemangati warga Jawa Barat ketika akan memilih pimpinan yang paling cocok untuk menjawab persoalan-persoalan 5 tahun yang akan datang. Sekali lagi iya. terima kasih Pak Satria. Sukses terus Pikiran Rakyat. Atur nuhun. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. inspirasi bangsa ya Mas ya, apa? Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi